Baik sahabat-sahabat sekalian, surah Al-Isra ayat 24 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan ini merupakan kelanjutan dari ayat 23. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah sayap kehinaan. Ini kalau saya baca di dalam tafsir Khawatirul Imaniyah karya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah menggunakan kata-kata isti'arah tahliliyah. Artinya kata-kata pinjaman bahwa di dalam kehinaan itu ada sayap. Tetapi makna yang dimaksud dari rendahkanlah sayap kehinaan adalah bahwa seorang anak itu wajib mempunyai sifat tawadu wa tadallul lil walidain. Mereka harus punya sikap tawadu dan rasa hina di hadapan orang tua. Nah, pertanyaannya, ma huwa tawadu? Apa itu tawadu? Tawadu itu dibagi dua bagian. Yang pertama ada tawadu dohir, artinya tawadu yang nampak dalam sikap dan gerak tubuh. Salah satu bentuk tawadu dalam sikap tubuh adalah hibdul janah layyinul janib, artinya merendahkan anggota tubuh. Jadi ketika kita bergaul berhadapan dengan orang tua, maka salah satu sikap tawadu yang bisa ditampilkan dalam gerak tubuh adalah hibdul janah, merendahkan tubuh kita di hadapan orang tua. Sedangkan tawadu dari sisi batin, sebagaimana definisi yang masyhur dari para ulama, antak balal haqqo walau kana min ajhalin nas, sanggup menerima kebenaran walaupun bentuk kebenaran itu datang dari manusia yang paling bodoh. Ini adalah tawadu batin. Nah, sikap seorang anak terhadap orang tua, bagian daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawadu wa tadallul lil walidain. Tawadu terhadap orang tua juga rasa rendah diri di hadapan orang tua. Nah, elaknya atau alasan yang menjadi sikap tawadunya adalah minar rahmah. Artinya bentuk ketawaduan seorang anak terhadap orang tua itu harus muncul dari rasa rahmah, kasih sayang. Apa definisi rahmah? Rahmah itu adalah riqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Kelembutan hati, sensitivitas hati yang memunculkan sifat untuk mengunggulkan dan berbuat baik kepada orang lain. Jadi tawadunya bukan dibuat-buat, tawadu bukan dipaksakan, tetapi tawadu seorang anak kepada orang tua harus muncul dari sensitivitas hati yang memunculkan seorang anak berbuat baik kepada orang tua. Makanya menggunakan kata minar rahmah. Dalam tafsir Al-Qasimi, tafsir Mahasinut Tahsil, dijelaskan bahwa labdum minar rahmah ta'lilun litawadu alal walidain, bahwa kata minar rahmah itu bagian daripada elat, alasan kenapa seorang anak mesti bersikap tawadu, rendah diri di hadapan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, poin yang kedua, keharusan anak kepada orang tua adalah ucapkanlah kepada orang tua rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, kasihanilah orang tua kami seperti halnya mereka mengasihani kami di waktu kecil. Nah, kenapa anak berbuat baik kepada orang tua memohon kepada Allah? Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan karena ketika kita akan berbuat baik kepada orang tua, itu tidak akan mencapai titik maksimal seorang anak mengasihani orang tua kecuali menggunakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang anak memohon kepada Allah agar mengasihani orang tuanya adalah bentuk ketawaduan seorang manusia di hadapan Allah, karena tidak ada manusia yang bisa menggantikan jasa-jasa orang tua
kepada anaknya kecuali jasa itu dibalas lewat tangan-tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang paling aku cemburui di permukaan bumi adalah kecuali Halimatus Sa'diyah. Konon Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW itu pernah datang di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu menghamparkan sorban hijaunya beliau demi menyambut, menghormati, mengasihani ibu susunya, Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi begitu Rasulullah memuliakan ibu susunya, sehingga Abu Bakar Siddiq berkomentar, andai saja ibunda Rasulullah Siti Aminah masih ada, tentu beliau akan bersikap tata krama tawadu yang lebih sempurna kepada ibunya Siti Aminah. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan tidak ada manusia yang paling aku cemburui di permukaan bumi kecuali adalah Siti Halimatus Sa'diyah. Saking betapa Rasulullah adab, etika, tawadu dan tadalulnya kepada orang tuanya. Termasuk di sini adalah ibu susunya Siti Halimah. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa seandainya seorang anak membangun istana megah di dunia demi membalas jasa-jasa orang tua, yakin istana megah itu tidak akan mampu membalas jasa-jasa orang tua. Makanya kenapa seorang anak diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendoakan ibu bapaknya? Karena bentuk pengembalian jasa orang tua dari seorang anak itu tidak akan mencapai titik sempurna kecuali memohon kepada Allah agar Allah mengasihani orang tuanya. Selanjutnya, di sini juga menggunakan kama robbayani shaghira. Dalam ilmu bayan, kab itu adalah adat tasbih, wa adatut tasbih. Jadi ada adat tasbih kab. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang anak agar mampu tawadu, agar mampu tadalul di hadapan orang tua, maka ia harus membaca tentang sejarah orang tua, bagaimana mengurus ia waktu kecil. Ini kaitan tentang iqra'ut tarihil insan. Ini harus membaca tentang sejarah manusia. Bagaimana keluh kesahnya orang tua. Bagaimana seorang ibu ketika mengandung seorang anak, sehingga di dalam surah Luqman itu dikatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan aku wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang orang tuanya itu adalah telah mengandungnya dengan susah payah. Jadi seorang anak agar muncul kesempurnaan bersikap tawadu tadalul di hadapan orang tua, maka ia harus membaca yang pertama adalah keluh kesah seorang ibu ketika mengandung seorang anak selama 9 bulan. Lalu bagaimana seorang ibu dengan sabarnya dia mengandung anaknya, lalu diberikan 2 pilihan ketika harus melahirkan anaknya. Apakah dengan jalan normal atau dengan jalan disesar? Itu pun di antara 2 pilihan antara hidup dan mati seorang ibu. Lalu ketika anak lahir ke dunia, maka seorang ibu lah yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Oleh sebab itu, kenapa ibu itu banyak diabadikan di dalam Al-Quran? Sehingga surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah ayul birri abdolu, ya Rasulullah kepada siapa aku berbuat baik? Rasulullah menjawab 3 kali, ummuka, 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 lalu abuka. Ini menunjukkan apa? Bahwa jasa seorang ibu, jasa seorang tua terhadap anaknya itu tidak akan pernah terbalas oleh anaknya. Anak agar muncul bagaimana penghormatan tawadu tadalul di hadapan ibunya, maka harus dibaca letihnya seorang ibu, capeknya seorang ibu, pengorbanannya seorang ibu. Itulah makna daripada kama robbayani sogiro. Jadi dari ayat 24 ini ada 3 poin yang perlu dicatat. Yang pertama, kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya at-tawadu wat tadallul lil walidain.
Pembagian tawadu ada dua. Satu tawadu secara dohir, fisik, yaitu hibdul janah, layinul janib, merendahkan tubuh di hadapan orang tua. Yang kedua, tawadu secara batin, antak balal haqo walau kana min ajhalin nas, sanggup menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datang dari manusia yang paling bodoh. Yang kedua, wajib bagi seorang anak untuk selalu mendoakan ibu bapaknya dan memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menyayangi kedua orang tuanya seperti halnya mereka menyayangi anaknya di waktu kecil. Dan yang ketiga, maksud dari ayat 24 ini adalah pentingnya bagi seorang anak untuk membaca biografi hidupnya ketika masa kecil diurus, dididik, ditarbiyah oleh ibunya. Dengan sejarah perjalanan itulah anak akan mampu berbuat baik kepada orang tuanya. Selanjutnya, ayat 25. Allah berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nupusikum. Tuhanmu maha mengetahui pada apa yang ada di dalam nupus, nafs, jiwa-jiwa kalian. Seandainya kalian menjadi orang-orang yang solih, sesungguhnya Allah maha pengampun bagi orang-orang yang kembali. Nah, ayat ini menjelaskan tentang modal dasar seseorang bisa menjadi solih. Jadi ayat ini menjelaskan tentang modal dasar seseorang menjadi apa? Solih. Nah, yang pertama ayat ini menjelaskan tentang syu'uriyatul iman, perasaan iman. Salah satu bentuk perasaan iman yang mesti hadir di dalam jiwa manusia adalah Rabbukum a'lamu bima pinupusikum. Tuhanmu maha mengetahui terhadap apa-apa yang ada di dalam jiwa. Kalau kita membahas huruf fi itu kan makna aslinya dorpiah. Dorpiah itu sesuatu yang ada di dalam. Jadi mukmin yang baik adalah mukmin yang mampu merasakan kehadiran Allah di dalam jiwanya, ma'iyatullah fil qalbi. Inilah mukmin yang paling hebat. Atau dalam kata lain, orang-orang yang mampu merasakan kehadiran Allah di dalam jiwanya, ini disebut dengan ihsan. Apa definisi ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Walaupun kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Inilah yang dimaksud dengan syu'uriyatul iman. Perasaan iman yang paling dalam adalah jika seseorang merasakan kehadiran Allah setiap waktu, jika seseorang merasa dipantau oleh pengetahuan Allah, jika seseorang merasa dipantau dengan sama basornya Allah, itulah perasaan iman yang paling dalam. A'lamu bima fi nupusikum. Maksud ayat ini juga menunjukkan bahwa birrul walidain yatawakkopu ala ikhlasil kolbi. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini menunggu terhadap keikhlasan hati. Saya punya sahabat namanya Kiai Haji Didin Hafiduddin di Didin Najmuddin. Sekretaris saya di forum silaturahmi pondok pesantren dan punya ibu yang sudah umurnya lanjut usia, uzur, tetapi dia dengan ikhlas merawat ibunya. Dan subhanallah ada beragam keajaiban yang Allah berikan kepada sahabat saya ini. Kenapa? Karena dia dengan keikhlasan hati muncul dari tuntutan iman. Bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan tuntutan Allah, manifestasi daripada iman kepada Allah. Maka dia dengan ikhlas merawat ibunya. Kemanapun ibunya, sampai ke WC sekalipun, ke tempat tidur, dia rawat ibunya. Dan Allah berikan padilah yang sangat luar biasa bagi sahabat ini. Nah,
Jadi yang pertama, yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua menunggu terhadap ikhlasul qalbi. Yang kedua, yang ketiga, al-amal yanbusu minal iman yujaru. Bahwa setiap amal soleh, setiap pekerjaan yang muncul dari iman, itu akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada banyak orang beramal, termasuk berbuat baik kepada orang tua, tetapi bukan muncul dari keikhlasan hati. Apalagi di dunia konten hari ini, ada begitu banyak orang yang ingin mendapatkan viewer dari netizen, follower di berbagai media sosial. Dia berbuat baik, tetapi perbuatan baiknya bukan muncul dari iman. Perbuatan baiknya adalah karena ria, ingin dipandang hebat oleh manusia. Nah, dengan ayat 25 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa amal yang muncul dari iman, itulah amal yang akan mendatangkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru amal yang hanya muncul di permukaan bukan karena tuntutan iman, itulah mental-mental orang munafik, karena dia beramal bukan berhadapan dengan tuntutan Allah, beramal bukan karena berharap keridhaan Allah, tetapi berharap terhadap pujian manusia. Makanya ada ungkapan Imam Ghazali, beliau mengatakan, al-muhibu antubdaha indan nasi fil masriki wal maghrib walakin tukshapu annaka la syai'a indallah. Al-muhibu, sesungguhnya yang paling ditakuti adalah antubdaha ingdan nasi fil masyriq wal maghrib, engkau dipuji oleh manusia yang ada di timur dan di barat. Walakin tuksapu annaka la syai'a indallah, tetapi sesungguhnya dibukakan, sesungguhnya kamu bukan apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Karena apa yang engkau lakukan bukan muncul dari iman, apa yang engkau lakukan bukan muncul dari tuntutan keikhlasan. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam jiwamu, maka berbuat baik kepada orang tua bukan karena ingin mendapatkan pujian orang lain, tetapi harus muncul dari kedalaman iman, muncul dari keikhlasan hati. Yang keempat, ayat ini menunjukkan wujubut taubat minad dzunub, wajibnya seseorang untuk bertaubat dari dosa, termasuk dosa di dalamnya adalah dosa kepada orang tua. Fa innahu kana lil awwabina ghafura, sesungguhnya Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Ayat ini sesungguhnya maknanya bersifat universal, tetapi jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, karena dalam teori penafsiran antara makoblu dengan mabadu, antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya itu ada tanasub, ada keterkaitan dan keterikatan. Ayat makna secara umum bahwa Allah adalah Dat yang maha pengampun. Siapapun orang yang berdosa keluar dari aturan Allah tetapi ia kembali kepada Allah, tobat itu ar-ruju'u ilal haq, kembali kepada kebenaran. Orang yang berbuat baik kepada orang tua karena penyesalan awalnya dia buruk tata krama, buruk akhlak, buruk perilaku terhadap orang tua, tetapi jika pada akhirnya ia berbuat baik kepada orang tua, sesungguhnya Allah Dat yang maha pengampun. Makanya bagi orang tua kita yang masih ada, mumpung orang tua masih ada, berbuat baiklah kepada orang tua. Dan Rasulullah mengatakan salah satu orang yang rugi adalah man adroka walidayhi walam yabirro ilaihima. Orang yang masih mendapati kedua orang tuanya masih ada, tetapi ia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, itulah serugi-ruginya manusia.
mumpung masih ada kesempatan, orang tua kita masih ada, maka berbuat baiklah kepada orang tua. Ucapan kita kepada orang tua yang terbaik. Ucapan kita kepada orang tua itu qaulan karima. Makanya kata Allah, wa kullahuma qaulan karima. Fala takullahuma uppiu wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Nah, dan juga Allah melarang kita putus asa ketika orang-orang terjebak, terjerumus dalam lumpur dosa. Kata Allah, tidak boleh putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi ayat 25 menjelaskan tentang kesaan iman, yaitu orang-orang yang merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Dirinya merasa dipantau oleh ilmunya Allah, dirinya merasa dipantau oleh sama pendengaran Allah dan basor penglihatan Allah. Orang yang sudah merasakan hadirnya ilmu sama basornya Allah, itulah orang-orang ihsan, orang-orang yang ihsan. Ayat selanjutnya adalah wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah hak kepada kerabat, lalu kepada orang miskin, anak-anak jalanan, dan janganlah engkau memubadirkan harta dengan mubadir sesungguhnya. Sesudah kita berbuat baik kepada orang tua, selanjutnya kepada kerabat. Ini disebutnya fikul aulawiyah, fikih prioritas. Jadi skala prioritas seseorang sesudah kita berbuat baik kepada orang tua, karena berbuat baik kepada orang tua itu nomor pertama berbuat baik kepada manusia. Makanya di dalam ayat sebelumnya itu Allah menempatkan berbuat baik kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi bagaimana Allah menempatkan wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, itu sesudah ketentuan kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada orang tua juga ditempatkan ranking 2 setelah bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, lalu kepada orang tuamu. Jadi bagaimana Allah menghormati orang tua sehingga kedudukannya adalah ranking 2 setelah berbuat baik kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak anggap bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling berjasa kepada kita akan kehadiran kita adalah orang tua. Nah, setelah orang tua, baru wa'atidal kurba, berikanlah hak kepada kerabat. Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil menjelaskan yang dimaksud hak itu ada 2. Satu, hakun maklum, hak yang pasti hukumnya yaitu zakat. Jadi memberikan zakat itu yang paling baik adalah kepada siapa? Kerabat. Hakun maklum. Yang kedua, hakun goiru maklum. Nah, hakun goiru maklum itu apa? Hakun goiru maklum itu adalah sodakotut tatawu, sodakoh yang bersifatnya sunnah. Itu yang paling baik diberikan kepada kerabat. Kosakata hakun goiru maklum ini, kalau kata Kiai Haji Dr. Pami Salim, geseran kira-kira. Ada Kiai Haji Pami Salim ada? Aya tuh. Sok lamun aya geseran mah. Nggak ada komen-komen Kiai Haji Pami Salim? Aya. Oh, ada. Ya, jadi hak yang mesti diberikan ada hakun maklum, zakat, ada hakun goiru maklum, sodakotut tatawu.
Ini menurut penafsiran dalam tafsir Mahasinut Ta'wil karya Syekh Al-Qasimi jilid yang ke-6. Nah, jadi urutan-urutan kita berbuat baik, pertama kepada orang tua, yang kedua kepada kerabat, kepada kerabat. Jadi jangan sampai orang berbuat baik kepada orang lain tetapi kerabat dicuekkan. Dicuekkan. Nah, inilah cara kita membangun hubungan psikologi. Jadi bagaimana Al-Quran mengajarkan bagaimana kita membangun basis masa sosial. Yang pertama adalah orang tua harus dipenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan fikirnya, kebutuhan hatinya, kebutuhan fisiknya. Yang kedua adalah kerabat. Baru setelah kerabat, kita berikan haknya kepada orang-orang miskin. Di dalam Al-Quran itu ketika bercerita tentang asnafus sodakoh, 8 asnaf yang berhak menerima sodakoh zakat, itu ada 8. Yang pertama adalah fakir. Innamas sodakoh tulil fuqara. Siapa fakir? Fakir itu adalah man laisalahu malun wala kasbun. Orang-orang yang tidak punya harta, juga tidak punya pekerjaan. Itu fakir. Kalau miskin, man lahu kasbun walam yakfi hazataku. Orang yang punya usaha tetapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Gajinya sebenarnya UMR, upah minimum regional Jakarta 4 juta. Tetapi kebutuhan yang diperlukannya 10 juta. Oh, itu miskin. Miskin. Nah, tetapi ada miskin secara fisik, ada miskin secara hati. Ada banyak orang-orang yang miskin secara hati sebenarnya. Orang-orang yang gajinya besar, tetapi mereka masih melakukan korupsi, itu miskin juga. Tapi miskinnya miskin hati. Nah, ini miskin yang di sini adalah miskin dalam pandangan definisi syariat. Orang yang punya usaha tetapi hasil usahanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka berikanlah haknya. Hak berupa zakat ataupun hak berupa sodakoh. Jadi geseran-geseran ini yang pertama kasih ke kerabat. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga wabnis sabil. Apa ibnu sabil? Anak-anak jalanan, tetapi anak-anak jalanan yang mereka dalam perjalanan menuntut ilmu, itu ibnu sabil. Kalau gepeng itu, nah itu selesainya di barak itu. Kalau menurut kebijakan Bapak Aing gitu. Jadi ini ibnu sabil juga perlu perhatian banyak. Jangan sampai anak-anak jalanan tidak diperhatikan. Nah, apa yang harus diperhatikan dari Ibnu Sabil ada 3. Perhatikan hatinya, imannya. Jangan sampai gelandang pengamen ini diurus oleh orang-orang yang bukan akidahnya anak. Sehingga yang terjadi adalah anak menjadi nyebrang akidahnya karena tidak ada perhatian dari orang-orang muslim. Maka ini harus jadi perhatian kita ini, bagaimana anak-anak jalanan ini diperhatikannya adalah akidah. Yang kedua, dipikirkannya hak adalah tentang pikiran. Karena pikiran ini menunya butuh ilmu pengetahuan. Jadi otaknya berikan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah hak yang diberikan kepada anak jalanan, fakir miskin adalah berkaitan dengan fisik. Fisik ini ada kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Ada kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, berikanlah haknya, hak yang utama zakat, hak yang bukan utama sodakoh. Skala prioritasnya berikan kepada kerabat, lalu kepada orang-orang miskin, lalu kepada ibnu sabil. Tapi ada batasan cara memberi. Wala tubadzir tabdzir. Jadi ini kalau di dalam ilmu bilagoh, Ustadz Fahmi Salim, ini Allah mendatangkan satu gaya sastra, di mana gaya sastranya ini adalah bertemu antara perintah dan larangan. Jadi kalau ada satu perintah yang digabungkan dengan larangan, ini disebutnya dengan gaya bahasa tanakud. Wah, ini indah sekali kalau ini dibahas lebih luas tentang gaya sastra Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu memberi, maka jauhi sifat mubadzir. Mubadzir itu diambil dari kata budur.
Budur itu benih. Itu adalah sesuatu yang ditanam oleh para petani. Dan mubadir adalah ketika petani menanam bibit yang banyak tetapi tempatnya sedikit. Itu namanya mubadir. Ini kalau saya baca dalam penjelasan Syekh Mutawali Syarawi di dalam tafsir Khawatirul Imaniyah jilid yang ke-11. Jadi Syekh Mutawali Syarawi mengatakan bahwa Allah melarang untuk mubadir. Kata mubadir itu diambil dari kata badru, benih. Kalau budur itu benih yang banyak. Nah, kata mubadir adalah orang-orang yang menanam benihnya banyak tetapi bibitnya ditanam di lokasi yang sedikit. Itu namanya mubadir. Allah melarang untuk memberi sesuatu secara berlebihan. Makanya Rasulullah melarang orang memberi kepada orang lain lebih daripada 2/3 hartanya. Inilah cara bagaimana Islam mengatur manajerial, manajemen tentang tata cara memberi kepada orang lain. Sungguh indah. Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang bagaimana kita mengatur tata kelola kehidupan. Yang terakhir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Kita dilarang memubadzirkan harta sebab kata Allah innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan harta itu saudaranya setan. Nah, kata saudara di dalam Al-Quran itu digunakan 2 kosakata. Ada 2 diksi penggunaan saudara. Satu ihwah. Ihwah itu apa? Uhuwatun nasab. Saudara karena ada ikatan darah. Itu Allah umpamakan, bahasakan dengan kata ihwah. Dengan kata apa? Ikhwah. Nah, kalau saudara seideologi itu menggunakan kata ikhwan. Nah, jadi kalau hubungan nasab itu lebih banyak digunakan dengan kata ikhwah. Kalau saudara karena ada kesamaan persepsi, pandangan, ideologi, itu disebutnya dengan apa? Ikhwan. Jadi orang-orang yang memubadzirkan harta sesungguhnya adalah saudara pemikirannya setan, saudara ideologinya setan. Apa ideologi setan? Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Setan itu adalah orang-orang yang kufur menentang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali tadabbur kita malam ini dari mulai ayat 24 sampai dengan ayat 27 bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana kita diajarkan oleh Allah tentang syu'uriyatul iman, perasaan iman. Dan karenanya orang-orang yang beriman dan imannya sudah sampai kepada rasa, kata Allah, dia tidak akan pernah mengalami kejatuhan psikologis, pesimisme, atau merasa hina. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa hina. Karena sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang tinggi derajat seandainya di dalam hati kalian ada iman. Dan selanjutnya Allah mengajarkan kepada kita tentang skala prioritas. Fiqhul aulawiyah. Bagaimana cara kita membagi tentang anugerah rezeki dari Allah. Yaitu hak. Hakun maklum tentang zakat. Hakun ghairu maklum tentang geseran sodakoh tatawu, sodakoh sunat. Pertama, dahulukan dulu adalah kerabat dekat. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, anak jalanan. Namun Allah memberikan early warning, peringatan dini. Awas,
Ketika berkaitan dengan harta, tidak boleh ada tabdir, karena tabdir bagian daripada ideologi setan. Sedangkan setan ideologi utamanya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat tadabbur kita malam ini yang dapat saya kupas. Mudah-mudahan benarnya dari Allah dan salah tentu dari kesalahan saya sendiri. Dan saya terus mengingatkan, juga memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa ada begitu banyak problematika umat di hadapan kita. Dan ada begitu tayangan yang tiap hari lewat di hadapan TikTok kita, Facebook kita, WhatsApp kita. Bagaimana nasib saudara kita di Palestina, terutama di jalur Gaza. Kita bisa kenyang makan, kita bisa nikmat tidur, kita bisa merasakan bagaimana air segar setiap hari, dan kita bisa menonton ribuan film di hadapan kita. Tetapi ingat, saudara kita hanya berpikir hari ini bagaimana mempertahankan nyawa, hanya mencicipi makan satu hari sekali saja, mereka sahabat kita susah. Untuk itu kajian ini bukan hanya kajian semata tentang tafsir, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat mendatangkan pertolongan sehingga saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangan. Allahumma ansur ihwananal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ihwananal muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma aidal masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma aidil masjidil aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma wahid subupahum wasabbit aqdamahum wa qawwi aslihatahum wangsurhum nasran aziza. Allahumma ahlikil kaparatal yahuda Israel. Allahumma ahlik aslihatahum wa mazzik jam'ahum wa syattit samlahum wa zalzil aqdamahum bihaqi jabbaratika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk Kiai Haji Hanafi atas penyampaiannya. Masya Allah, inilah Al-Quran. Kita dari makan itu. Ini sudah beberapa kali ya kita tadabur. Masya Allah, kita dapatkan ilmu-ilmu baru setiap bertadabur. Masya Allah, ini benar-benar mukjizat Al-Quran. Ketika kita mendalaminya, kita mempelajarinya, kita dapatkan banyak pengetahuan baru setiap hari, insya Allah. Semoga selanjutnya kita bukan hanya mentadaburi ataupun mempelajari saja, semoga menjadikan Al-Quran ini ke depannya juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehingga kita dapat mengamalkannya. Karena pengamalan dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita dapat mempelajarinya,